Hari pun berlalu dengan cepat. 2 pekan sudah hari berganti. Gemericik air membangunkan Sasa dari tidur nyenyaknya. Raihan saat ini tengah bersiap untuk ke kantor karena hari ini adalah hari di mana dia akan dilantik menjadi CEO di perusahaan papinya. Sasa bangkit dan menyiapkan pakaian Raihan. Kehamilannya ini membuat Sasa mudah lelah mungkin karena efek belum terbiasa dengan kondisinya saat ini. Beruntung Sasa hanya mengalami mual di pagi hari dan mulai bisa beraktivitas kembali saat matahari terbit. "Sayang sudah bangun," sapa Raihan saat keluar dari kamar mandi dengan mengenakan lilitan handuk di pinggang, dan sialnya membuat hasrat Sasa bangkit. Entah kenapa setiap melihat tubuh Raihan membuat Sasa tak bisa menahannya. Pernah 2 hari lalu saat Raihan sudah bersiap ke kantor, Sasa meminta berhubungan padahal Raihan ada meeting penting pagi itu. Tapi karena takut, Sasa merajuk mau tak mau mereka bermain kilat. Tapi tidak untuk pagi ini karena Raihan akan mempersiapkan diri pengangkatan CEO-nya. Jangan bilang Raihan tak meneruskan ucapannya karena tiba-tiba bibir mereka sudah bertaut. Raihan segera membalas ciuman Sasa yang menurut Raihan tak ada duanya. "Yang pagi ini aku harus bersiap memimpin rapat. Kamu juga harus ke kantor untuk acara syukuran calon baby kita." Ingat Raihan membuat Sasa menghentikan gerakan tangannya yang sudah mengusap dada Raihan. Sasa mengerucut bibirnya karena kecewa atas penolakan Raihan pagi ini. "Kenapa sekarang kamu sering menolakku, Beb? Apa karena kamu sudah tak bernafsu lagi denganku? Apa tubuhku makin lebar ya?" tanya Sasa pelan. "Bukan sayang, bukan itu, tapi aku benar-benar harus ke kantor pagi ini. Bagaimana jika malam nanti kita teruskan?" bujuk Raihan sambil memeluk tubuh Sasa erat. Entah kenapa saat ini Sasa lebih sensitif jika berhubungan soal ranjang. "Sudah aku katakan kamu nafasku, jadi tidak mungkin ada kata bosan. Aku benar-benar harus pergi pagi ini sayang. Karena papi sudah menungguku. Kamu dengar sendiri kan kemarin kalau hari ini suamimu yang akan memimpin perusahaan. Ini juga untuk kamu dan anak kita sayang," jelas Raihan lagi. Sejak hamil Sasa semakin manja. Untungnya Raihan bisa menerima semua sikap Sasa. Raihan tak sekalipun mengeluh dengan permintaan-permintaan aneh Sasa. Karena maminya berkata permintaan ibu hamil sering yang aneh-aneh dan moodnya sering berubah-ubah. Beruntungnya Raihan karena Melinda juga membelikan apa yang jadi permintaan Sasa saat Raihan di kantor. Tapi jika Sasa sendiri yang menginginkan, Raihan mau tak mau lelaki itu pulang. Akhirnya dengan berat hati Sasa melepaskan suaminya ini. Hari ini Rendra sendiri sudah berpakaian rapi karena dia akan diangkat menjadi wakil CEO. Rendra memang pantas menaiki jabatan karena kinerja yang profesional dan mampu mengerjakan apapun permintaan Raihan. Resmi sudah Raihan menjadi pemimpin di perusahaan Bian dan kini tanggung jawabnya semakin besar. Selesai sudah petualangannya bermain-main selama ini. Semua keluarga sudah berkumpul untuk memberikan ucapan selamat pada Raihan. Karena menjadi CEO sekaligus calon dedi, Raihan menyalami satu persatu klien dan karyawannya. Zizi pun memberikan pelukan hangat untuk adiknya ini. "Semoga kamu bertambah sukses, Rai," ucap Zizi tulus meskipun mereka berbeda ibu. Tapi tak ada yang mengetahuinya, bahkan Raihan sendiri tidak tahu kalau dia dan Zizi berbeda ibu karena raut wajah Zizi hampir mirip dengan Melinda. "Terima kasih Kak," jawab Raihan mengusap punggung kakaknya ini. Perempuan hebat yang dikenal Raihan setelah maminya.
Zizi beralih ke Sasa yang berdiri di samping Raihan dan memeluk iparnya itu, tapi tiba-tiba terdengar suara yang membuat Zizi terkejut. Zizi hafal betul itu suara milik siapa. "Selamat bro, semoga makin sukses dan jadi suami terbaik untuk Sasa." "Aditya," gumam Zizi tak percaya kalau itu kekasihnya. Apa dia sangat merindukan kekasihnya ini hingga pagi-pagi begini? Zizi susah berhalusinasi dengan kehadiran Aditya. Tapi tidak mungkin karena suara itu sangat jelas di telinganya, bahkan dia sangat hafal. Fania juga datang memberikan selamat pada Rendra. Dua kakak beradik ini rela pagi-pagi subuh terbang dari Bali hanya untuk memberikan selamat pada Raihan dan Rendra, tapi lebih tepatnya Aditya ingin bertemu Zizi karena sudah tidak kuat menahan rindu. "Jangan bilang kamu sedang mendekati Fania," tuduh Raihan pada Rendra dan dibalas Rendra dengan cengiran. "Gila," umpat Raihan yang tak menyangka Rendra mendekati Fania meskipun mereka saat ini berstatus sepupu. Tapi Fania pernah menjadi mantan Raihan dan malah berpacaran dengan Rendra. "Kapan datang Kak?" tanya Sasa memeluk Aditya. "Aku membawakan perlengkapan bayi titipan dari Mama untukmu," jawab Aditya. "Tante Bella benar-benar tidak pernah berubah. Dia selalu baik padaku. Ditunggu kedatangannya di Bali," pesan Papa, sahut Fania. "Sepertinya masih lama karena harus menunggu lahiran dulu," jawab Raihan. "Jika kalian menikah dalam waktu dekat, sepertinya kami tidak bisa mengacaukan bulan madu kalian," cebik Sasa, tapi membuat wajah Zizi memerah. Dia tak berani menatap Aditya saat ini karena malu tiba-tiba kekasihnya ini datang. "Sepertinya memang itu keinginanku," gelak Aditya. "Beb, ini tidak adil. Mereka bisa mengganggu honeymoon kita tapi kita tidak," adu Sasa manja. "Kalau kita tidak bisa mengganggu bulan madu mereka, sepertinya mengganggu bulan madu Rendra dan Fania," seru juga yang jawab Raihan, membuat semua mata menatap Rendra dan Fania bergantian. "Yang benar Rai?" tanya Aira. Dia sendiri tidak tahu kalau anak lelakinya ini akan memutuskan menikah. "Ya bun, Rendra akan segera melamar Fania setelah pernikahan Kak Zizi," sahut Raihan, asal membuat Fania menyikut mantan kekasihnya ini, sedangkan Rendra hanya tersenyum kecil. Fania belum mengenal keluarga Rendra dan belum ada obrolan lebih lanjut masalah hubungan mereka. Selepas pulang dari Bali memang mereka berhubungan lebih intens. Rendra kerap kali menghubungi Fania dan mencari tahu kesukaan Fania dari Aditya, bahkan Rendra berniat langsung melamar Fania tanpa ada ikatan pacaran. "Jadi kapan Zizi akan menikah? Biar Bunda segera menyiapkan lamarannya untuk Fania," ucap Aira menatap Zizi yang hanya desri tadi terdiam. Tapi dia mengamati wajah Aditya yang terlihat tampan dengan balutan jas berwarna navy. Dan sangat kebetulan sekali dress yang dikenakan Zizi berwarna sama hingga dia tersadar saat Aditya menghubunginya pagi tadi. Meminta dia berpakaian sopan dan berwarna navy dengan alasan itu warna kesukaan Aditya. Dan Aditya tak ingin Zizi menjadi tatapan para lelaki hidung belang jika berpakaian seksi. "Dalam waktu dekat tante, mohon doakan saja semuanya berjalan lancar," jawab Aditya. Mantap, lagi-lagi laki-laki ini membuat Zizi meleleh. Aditya memang lelaki yang berkarisma, mampu menghipnotis siapa saja perempuan di dekatnya, apalagi lelaki ini sangat pintar. "Kenapa nggak bilang Mel kalau Zizi mau menikah?" ucap Aira menatap Melinda. "Masih direncanakan Ai, semoga saja berjalan lancar," jawab Melinda tersenyum. Aditya berjalan mendekati Zizi.
Beberapa pekan tidak bertemu membuatnya sangat rindu. Sedangkan Zizi saat ini berusaha menahan diri agar tidak pingsan, tubuhnya sendiri sudah melemas. Dan jantungnya berdegup kencang melihat Aditya mendekat padanya. "Kenapa tidak bilang padaku kalau mau datang?" ucap Zizi pelan. "Kalau dibilang tidak jadi kejutan lagi sayang," jawab Aditya mengangkat dagu Zizi untuk menatapnya. "Tapi setidaknya aku bisa menunggumu di bandara. Di mana saja kamu menunggu tidak masalah untukku. Yang jelas kamu yang menungguku bukan wanita lain." Bisik Aditya membuat Zizi memukul kecil lengan lelaki ini. Dia sangat malu Aditya menatapnya begitu. Zizi menenggelamkan wajahnya di dada Aditya. "Cie, cie, yang sedang rindu. Serasa dunia milik berdua. Masih banyak tamu, Bu. Tunggu bubar dulu," goda Sasa membuat Zizi tersadar kalau mereka tengah dalam ruangan aula kantor. Zizi segera melepaskan dirinya dari Aditya dan wajahnya memerah karena godaan Sasa. "Jangan digoda terus," tegur Aira. "Sorry, kami pamit dulu semuanya," ujar Aditya menarik tangan Zizi dan memeluknya keluar dari ruangan.